Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Humaira Ikram dengan NPM 0204241183 dari kelas 2B Manajemen, Prodi Manajemen, semester 2 Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang indeks pembangunan manusia, terutama pada konsep pembangunan manusia dan perkembangannya di Indonesia menggunakan indikator indeks pembangunan manusia. Untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat video ini, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Pembangunan manusia adalah proses meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Pembangunan manusia bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM mengukur pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu yang pertama umur panjang dan hidup sehat, diukur melalui angka harapan hidup. Yang kedua, pengetahuan diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dan yang ketiga, standar hidup layak, diukur melalui indeks pengeluaran. Pembangunan manusia penting karena manusia adalah modal utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia menentukan kemajuan suatu negara. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia menunjukkan tren peningkatan meskipun ada fluktuasi di beberapa tahun. Pada indikator kesehatan, angka harapan hidup dan kualitas pelayanan kesehatan terus meningkat, menunjukkan kemajuan dalam sektor kesehatan. Pada indikator pendidikan, rata-rata lama sekolah dan partisipasi dalam pendidikan terus meningkat, meskipun masih ada tantangan dalam pemerataan pendidikan. Pada indikator standar hidup, indeks pengeluaran menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat disparitas antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi. Pada implikasi, peningkatan IPM menunjukkan pembangunan manusia di Indonesia berjalan dengan baik, namun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih merata dan berkelanjutan. Nah, pada penjelasan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pembangunan manusia merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM digunakan sebagai indikator untuk mengukur pencapaian dalam tiga dimensi utama tersebut. Di Indonesia, IPM merupakan tren peningkatan yang positif, mencerminkan kemajuan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti ketimpangan wilayah dan akses, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang merata dan berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Jika masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya.
Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.